Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Agustin Putri dengan NIM 2014129054. Saya adalah mahasiswa bimbingan dari Ibu dosen Dr. Ruwaida Esos MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Atmosfer Toko, Kualitas Layanan, dan Ketersediaan Produk terhadap Keputusan Pembelian di Gramedia Harapan Indah Bekasi. Latar belakang masalah dalam penelitian ini bisa dilihat pada gambar diagram lapangan usaha di Indonesia tahun 2022 hingga 2023 sebagai berikut. Diketahui bahwa usaha yang mendominasi di Indonesia merupakan usaha retail dengan persentase sebesar 29,35%, termasuk kategori perdagangan besar dan eceran dalam usaha menengah besar atau UMB. Hal ini dapat terjadi karena perkembangan gaya hidup masyarakat yang kian berubah, di mana konsumen ingin kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya, sehingga menimbulkan beragam jenis usaha untuk menyesuaikan kebutuhan dan keinginan konsumen agar dapat terpenuhi. Hal tersebut membuat persaingan antar sesama usaha retail tidak dapat terhindarkan, karena retail berlomba-lomba untuk mempertahankan usahanya dengan terus memenuhi kebutuhan dan kenyamanan konsumen saat berbelanja. Salah satunya adalah usaha retail toko buku yang terkenal, yaitu Gramedia dari PT Gramedia Asri Media yang telah berdiri sejak tahun 1970 hingga sekarang, yang sudah sukses membuka 50 lebih cabang di Indonesia, termasuk 6 cabang premium, yang salah satunya terletak di Harapan Indah Bekasi yang memiliki gedung dan konsep sendiri serta lokasi yang strategis. Sayangnya, kepopuleran nama Gramedia dan keuntungan sebagai cabang premium berbanding terbalik dengan kondisi yang sebenarnya. Karena ditemukan keluhan konsumen via Google Rating yang mengeluhkan pelayanan yang tidak memuaskan, space kosong ruangan yang tidak nyaman, kondisi toko yang sepi pengunjung, hingga membandingkan koleksi buku yang tidak sebanyak cabang lainnya. Banyaknya keluhan konsumen via Google Rating tentu bukan hal yang baik jika dilihat oleh konsumen lain, karena akan mengurungkan niat konsumen untuk berbelanja. Karena itu menandakan Gramedia Harapan Indah Bekasi belum optimal dalam memenuhi kebutuhan dan kenyamanan konsumen, yang diperkuat dengan melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa karyawan di Gramedia Harapan Indah Bekasi. Dapat dilihat pada tabel berikut, untuk 3 jenis produk yang dijual mengalami kenaikan dan penurunan secara tidak pasti selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, dilakukanlah prasurvei kepada 30 orang pengunjung Gramedia untuk memperkuat dan memberikan gambaran permasalahan yang terjadi. Dari hasil prasurvei ditemukan permasalahan sebagai berikut. Pertama, pengunjung atau konsumen di Gramedia Harapan Indah Bekasi masih memiliki keraguan untuk berbelanja di Gramedia Harapan Indah Bekasi karena mayoritas responden menjawab netral pada butir pernyataan yang mencerminkan keputusan pembelian. Kedua, pengunjung di Gramedia Harapan Indah Bekasi belum nyaman terhadap atmosfer toko karena penataan yang tidak tepat. Pengunjung di Gramedia Harapan Indah Bekasi belum merasa kualitas layanan yang diberikan secara optimal sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Yang keempat, pengunjung di Gramedia Harapan Indah Bekasi belum terpenuhi kebutuhannya karena ketersediaan produk yang terbatas. Dengan adanya data hasil wawancara dan prasurvei dapat mengetahui permasalahan di Gramedia Harapan Indah Bekasi tentang atmosfer toko yang tidak nyaman, kualitas yang tidak memuaskan, ketersediaan produk yang terbatas, yang menimbulkan keraguan atau pembatalan keputusan pembelian konsumen. Hal ini seharusnya yang menjadi perhatian lebih oleh Gramedia Harapan Indah Bekasi, karena menjadi faktor penentu keputusan pembelian. Latar belakang tersebut dapat
menghasilkan kerangka pemikiran sebagai berikut. Variabel bebas dalam penelitian ini, yang pertama, atmosfer toko sebagai X1, kualitas layanan sebagai X2, ketersediaan produk sebagai X3. Adapun variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini yaitu keputusan pembelian. Dari kerangka pemikiran tersebut dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah atmosfer toko berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Gramedia Harapan Indah Bekasi? Yang kedua, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Gramedia Harapan Indah Bekasi? Yang ketiga, apakah ketersediaan produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Gramedia Harapan Indah Bekasi? Adapun tujuan dalam penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh atmosfer toko terhadap keputusan pembelian di Gramedia Harapan Indah Bekasi. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian di Gramedia Harapan Indah Bekasi. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ketersediaan produk terhadap keputusan pembelian di Gramedia Indah Bekasi. Selanjutnya, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan grand theory, yaitu teori The Plan of Behavior dari Azan tahun 2025. Teori ini merupakan suatu struktural konsep yang meramalkan tingkah laku manusia dengan pertimbangan faktor psikologis. Bisa dilihat pada gambar berikut, teori ini mengidentifikasi 3 faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, yang kedua itu norma, yang ketiga itu persepsi kendali perilaku. 3 faktor utama ini yang mendasari niat yang akan menimbulkan perlakuan. Dalam konteks keputusan pembelian, sikap positif terhadap suatu produk dapat mempengaruhi niat atau minat untuk membeli yang akan cenderung memberikan keputusan untuk membeli produk. Adapun teori yang digunakan untuk masing-masing variabel. Pertama, variabel keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan tindakan terakhir konsumen dalam proses pembelian di mana mereka menentukan pilihan berdasarkan evaluasi kebutuhan atau masalah, pencarian informasi tentang produk atau merek, evaluasi berbagai alternatif, dan akhirnya memilih untuk membeli produk yang dianggap paling menguntungkan dan sesuai kepentingan mereka. Definisi ini disimpulkan dari pendapat ahli yaitu Arfa et al. 2022, Coulter Armstrong, dan Ciptono dan Sumarwan tahun 2018. Selanjutnya, untuk variabel X1 yaitu atmosfer toko merupakan karakteristik fisik toko yang muncul dalam benak konsumen sebagai citra toko melalui tata letak, warna, pencahayaan toko, serta keseluruhan untuk menarik pelanggan yang akan melakukan pembelian. Disimpulkan dari pendapat ahli yang terdiri dari menurut Berman Evan tahun 2012, Levy et al. Tahun 2013, dan Utami tahun 2017. Selanjutnya untuk variabel X2, kualitas layanan merupakan tingkat ukuran yang diharapkan untuk memenuhi keinginan pelanggan dalam penggunaan suatu produk atau jasa yang disimpulkan dari pendapat ahli menurut Ciptono tahun 2022, Goethe dan Davis dalam Sumarsit dan Parianti tahun 2022, dan Mardo tahun 2016. Selanjutnya untuk variabel X3 yaitu ketersediaan produk merupakan upaya pengusaha untuk memastikan berbagai jenis dan produk yang ditawarkan kepada konsumen terus ditingkatkan secara konsisten demi mencapai profitabilitas yang optimal. Disimpulkan dari pendapat ahli menurut Berman dan Evan tahun 2012, Rupio Adi tahun 2016, dan Siturkir dan Rahayu tahun 2021. Selanjutnya, adapun dari kerangka pemikiran yang telah dihasilkan dapat menghasilkan hipotesis penelitian. Yang pertama, atmosfer toko berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, atau hipotesa 2, kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesa ketiga,
ketersediaan produk berpengaruh terhadap keputusan pembeli. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, jenis penelitiannya penelitian kuantitatif. Karena dalam penelitian ini meneliti hubungan pengaruh antar variabel menggunakan data berbentuk angka dari hasil kuesioner yang dianalisa menggunakan statistik. Sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder. Data primer dihasilkan dari hasil kuesioner, sedangkan data sekunder berasal dari Gramedia, website Gramedia, review Google Rating, buku, dan jurnal terdahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pengunjung di Gramedia Harapan Indah Bekasi bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2024. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 170 orang berdasarkan rumus Hare, yaitu jumlah indikator dikali 5. Rancangan analisa dalam penelitian ini yaitu ada analisa deskriptif dan analisa statistik. Analisa deskriptif digunakan untuk menganalisa hasil kuesioner berupa jenis kelamin, usia, pekerjaan dari responden. Analisa statistik menggunakan software SmartPLS 4 dengan ujian dilakukan yaitu outer model dan inner model. Berikut adalah definisi operasional untuk dimensi dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian ini membahas rumusan masalah. Yang pertama, apakah atmosfer toko berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Gramedia Harapan Indah Bekasi? Dapat dilihat pada gambar full model outer dan inner sebagai berikut. Didapatkan hasil, atmosfer toko memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 0,399 atau memberikan kontribusi sebesar 15,92% terhadap keputusan pembelian. Serta indikator yang paling merefleksikan variabel atmosfer toko adalah indikator AT5 sebesar 0,848 mengenai store layout. Rumusan masalah yang kedua, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Gramedia Harapan Indah Bekasi? Dilihat pada gambar berikut, didapat hasil kualitas layanan memberikan pengaruh sebesar 0,375 atau memberikan kontribusi sebesar 14,06% terhadap keputusan pembelian. Dengan indikator yang paling merefleksikan variabel kualitas layanan adalah indikator KL5 mengenai responsivitas. Yang ketiga, rumusan masalah yang ketiga, apakah ketersediaan produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Gramedia Harapan Indah Bekasi? Dapat dilihat pada gambar berikut, didapat hasil ketersediaan produk memberikan pengaruh sebesar 0,172 atau memberikan kontribusi sebesar 0,95%. Dengan indikator yang paling merefleksikan ketersediaan produk adalah indikator KTP 4. Selanjutnya, pengujian outer model. Dalam outer model, ada 3 uji yang dilakukan. Yang pertama, convergent validity, discriminant validity, dan construct reliability. Yang pertama, untuk pengujian convergent validity dapat dilihat dari nilai loading factor dan nilai AV. Untuk nilai loading factor, dalam penelitian ini menggunakan ketentuan nilai loading factor dinyatakan valid apabila lebih dari 0,7. Sehingga dari 34 indikator, tersisa 22 indikator yang tersaji pada gambar full model di sampingnya nilainya lebih dari 0,7.
Adapun nilai AV dalam penelitian ini menggunakan ketentuan nilai AV harus lebih besar dari 0,5. Sehingga berdasarkan hasil uji dalam penelitian ini, nilai AV memenuhi persyaratan karena nilainya lebih dari 0,5. Artinya, setiap butir pertanyaan indikator dapat merefleksikan variabel sehingga tidak diperlukan perubahan konstruk. Dari nilai loading factor dan AV yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa convergent validity dalam penelitian ini dinyatakan baik karena memenuhi persyaratan dari nilai loading factor dan nilai AV. Adapun pengujian diskriminan validity dalam penelitian ini dilihat dari nilai cross-loading, Fornell Record, dan nilai HTMT. Untuk nilai cross-loading dalam penelitian ini menggunakan ketentuan nilai cross-loading lebih dari 0,70. Sehingga berdasarkan hasil uji dalam penelitian ini, nilai cross-loading memenuhi persyaratan karena nilainya lebih besar dari 0,7 dan lebih besar dibanding variabel lain. Artinya, tiap indikator masing-masing variabel secara konsisten dapat mengukur konstruk tersebut. Yang kedua, nilai Fornell Record. Nilai Fornell Record dilihat dengan melihat akar kuadrat AV harus lebih besar dari korelasi antar konstruk. Berdasarkan hasil uji dalam penelitian ini, nilai Fornell Record memenuhi persyaratan karena nilainya masing-masing variabel lebih besar dari nilai konstruk lainnya. Yang ketiga, nilai HTMT. Uji ini memiliki ketentuan nilai HTMT kurang dari 0,90. Berdasarkan hasil uji dalam penelitian ini, nilai HTMT memenuhi syarat karena nilainya di bawah 0,90. Selanjutnya, pengujian konstruk reliability. Untuk menguji reliabilitas konstruk dapat dilihat melalui nilai Cronbach alpha dan composite reliability. Untuk nilai Cronbach alpha memiliki ketentuan Cronbach alpha lebih besar dari 0,70. Berdasarkan hasil uji dalam penelitian ini, nilai Cronbach alpha memenuhi persyaratan karena nilainya lebih besar dari 0,70. Artinya, masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliable atau dapat diandalkan. Selanjutnya, untuk nilai composite reliability memiliki ketentuan lebih dari 0,70. Berdasarkan hasil uji dalam penelitian ini, nilai composite reliability memenuhi syarat karena nilainya lebih dari 0,7. Artinya, variabel dalam penelitian ini menunjukkan tingkat reliabilitas yang ideal. Adapun nilai VIF dalam penelitian ini, nilai VIF digunakan untuk mengukur tingkat kolinaritas antar konstruk. Uji ini memiliki ketentuan nilai VIF kurang dari 0,5 atau VIF kurang dari 0,10. Pada outer model, dari 22 indikator yang tersaji, terdapat 2 indikator yang nilainya VIF lebih dari 0,5, yaitu pada indikator KP4 dan KP5. Sedangkan pada inner model, masing-masing variabel nilai VIF lebih kurang dari 0,5. Artinya tidak terjadi multikolinaritas dalam model struktural dalam penelitian ini. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini secara model struktural tidak terjadi multikolinaritas, namun terjadi multikolinaritas pada outer model yang terjadi pada 2 indikator pernyataan yang berbeda. Hal ini dapat terjadi karena kesamaan pemilihan jawaban responden atau jawaban ekstrim responden atas 2 butir pertanyaan tersebut. Selanjutnya, adapun pengujian inner model yang terdiri dari R-square, F-square, GOF, dan uji hipotesa. Yang pertama, untuk R-square atau koefisien determinasi, berdasarkan hasil dalam penelitian ini, diperoleh nilai R-square sebesar 0,670 dan nilai
R-square adjusted sebesar 0,664 yang bersifat moderat. Artinya, 66,4% keputusan pembelian dipengaruhi oleh variabel dalam penelitian ini, yaitu atmosfer toko, kualitas layanan, dan ketersediaan produk. Sedangkan sisanya sebesar 33,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. R-square dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai F-square atmosfer toko sebesar 0,245 yang termasuk dalam kategori menengah. F-square kualitas layanan sebesar 0,241 termasuk kategori menengah. Dan F-square ketersediaan produk sebesar 0,053 yang termasuk ke dalam kategori kecil. Artinya, variabel ketersediaan produk berpengaruh kecil terhadap keputusan pembelian karena rendahnya nilai F-square jika dibandingkan dengan variabel atmosfer toko dan kualitas layanan. Ada nilai GOV. Berdasarkan dalam penelitian ini, diperoleh nilai GOV sebesar 0,673 yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya, terdapat kecocokan yang tinggi pada model penelitian ini. Dan yang terakhir, ada uji hipotesa. Ini merumuskan hipotesa 1, yaitu variabel atmosfer toko berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil penelitian ini bisa dilihat pada tabel berikut. Diperoleh nilai statistik sebesar 5,664 dan p-value sebesar 0,000. Artinya, nilai tes statistik lebih besar dari t-tabel dan p-value lebih besar dari nilai signifikansi level, yaitu 0,05. Yang artinya, hipotesa pertama diterima, yang dapat diberi kesimpulan bahwa atmosfer toko berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesa kedua, variabel kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat nilai tes statistik sebesar 5,051 dan p-value 0,000. Artinya, nilai tes statistik lebih besar dari t-tabel dan nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Yang dapat diberi kesimpulan bahwa hipotesa kedua diterima, yang berarti kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesa ketiga, variabel ketersediaan produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dapat dilihat untuk tes statistik sebesar 2,354 dan p-value sebesar 0,019, yang berarti nilai tes statistik lebih besar dari t-tabel dan p-value lebih kecil dari 0,005, yang artinya hipotesa ketiga H3 diterima, yang dapat disimpulkan bahwa ketersediaan produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dari hasil pembahasan berikut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hasil penelitian ini menemukan bahwa atmosfer toko berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian atau memberikan kontribusi terhadap keputusan pembelian sebesar 15,92%. Hal ini menandakan apabila di Gramedia Harapan Indah Bekasi memiliki atmosfer toko yang baik, maka akan meningkatkan keputusan pembelian. Oleh karena itu, salah satu yang harus ditingkatkan dari atmosfer toko di Gramedia Harapan Indah Bekasi adalah store layout mengenai pengaturan estetika dan kenyamanan ruangan bagi konsumen yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian di Gramedia Harapan Indah Bekasi. Yang kedua, hasil penelitian ini menemukan bahwa kualitas layanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian atau memberikan kontribusi terhadap keputusan pembelian sebesar 14,06%.
Hal ini menandakan apabila di Gramedia Rapinda Bekasi meningkatkan kualitas layanan secara optimal, maka akan meningkatkan keputusan pembelian. Oleh karena itu, salah satu yang harus ditingkatkan dari kualitas layanan di Gramedia Rapinda Bekasi mengenai tingkat keakuratan dan responsivitas yang cepat karyawan dalam melayani konsumen agar dapat meningkatkan keputusan pembelian di Gramedia Harapan Indah Bekasi. Yang ketiga, hasil penelitian ini menemukan bahwa ketersediaan produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian atau memberikan kontribusi terhadap keputusan pembelian sebesar 2,95%. Hal ini menandakan apabila di Gramedia Rapinda Bekasi meningkatkan ketersediaan produk secara optimal, maka akan meningkatkan keputusan pembelian. Oleh karena itu, salah satu yang harus ditingkatkan dari ketersediaan produk di Gramedia Rapinda Bekasi mengenai beragam jenis dan kualitas produk yang ditawarkan agar konsumen mempunyai banyak pilihan alternatif saat berbelanja yang dapat meningkatkan keputusan pembelian di Gramedia Rapinda Bekasi. Dan untuk saran, yang pertama, untuk atmosfer toko, Gramedia Harapan Indah Bekasi perlu mempertimbangkan lebih baik lagi store layout sesuai estetika dan fungsional toko untuk meningkatkan daya tarik visual dan kenyamanan bagi konsumen. Yang kedua, untuk kualitas layanan, Gramedia Harapan Indah Bekasi perlu melakukan pemeliharaan kemampuan karyawannya untuk meningkatkan keakuratan dan tingkat responsivitas yang cepat agar dapat melakukan pelayanan cepat, tepat, sopan, dan sesuai ekspektasi konsumen. Yang ketiga, untuk ketersediaan produk, Gramedia Harapan Indah Bekasi perlu mengoptimalisasi sistem manajemen persediaan untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi ketersediaan produk yang konsumen butuhkan secara konsisten dalam menyediakan beragam jenis dan kualitas produk yang ditawarkan agar memperluas pilihan alternatif konsumen saat melakukan pembelian yang dapat meningkatkan keputusan pembelian. Yang keempat, agar dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut, dapat menambah atau mengganti variabel yang dapat mendukung dalam penelitian ini, karena variabel dalam penelitian ini mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 66,4%, sedangkan sisanya sebesar 33,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini, yang bisa diteliti lebih lanjut oleh penelitian selanjutnya, seperti variabel harga atau lokasi yang strategis, atau mengganti objek penelitian yang berbeda dalam bidang retail sejenisnya seperti toko buku Gunung Agung dan Toga Mas. Ya, presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.